Shalom, ibu-ibu, ada bapaknya juga, ada masnya juga, ada kakaknya juga ya. Selamat pagi para wanita yang dikasihi dan berharga di mata Allah. Pagi ini kita masih bisa bernafas, menghirup udara segar semua karena keberkatan Tuhan. Di Januari yang hari ke-6 ini kita bersama-sama mau merayakan Natal. Seperti ada dalam satu kutipan lagu bahwa sebab Natal tak berarti tanpa kasihmu lahir di hatiku. Hanya bersama Tuhan kurasakan damai, selalu indahnya Natal di hatiku. Dan hari ini kita akan terus menanti janji Tuhan, karena pengharapan kita hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam kasihnya saya mengundang Ibu Lili untuk berdoa bagi kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Boleh kita bantu berdiri Ibu? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Tuhan. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan Tuhan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau yang Allah yang setia ya Bapa. Engkau memahami tahun ini dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami bisa melewati tahun 2023 Tuhan Yesus dalam kasih-Mu, kami juga akan melangkah di tahun ini bersama dengan Engkau. Kami bersyukur
Haleluya. Kita akan terus tetap memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti pujian dari Tuhan, dalam segala keadaan apapun, kami akan tetap bersyukur karena kami tahu Tuhan anugerah tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserahkan hati kami. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berletak
Kita sembah Dia. Kita boleh ada karena anugerah, semua karena kasih-Nya. Saat ini kita mau menyembah Dia, ingin mengaksikan Dia. Keluarkan suara kata pujian. Saat ini kita teduhkan hati kita. Kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kalau saat ini kita boleh ada di tempat ini, kami boleh ada dalam keadaan saat ini, kita harus percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. 1 tahun sudah kita lewati. Betapa Tuhan selalu memampukan setiap kita untuk menjalani, untuk melewati hari-hari, minggu, bulan, sehingga 1 tahun sudah Tuhan menolong setiap kita. Kalau pada pagi menjelang siang ini kita boleh berdiri di altarnya, kita boleh naikkan pujian bagi Dia. Kita boleh mengaku bahwa semua karena anugerah-Nya. Ini semata-mata karena kasih Tuhan. Ini semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Saat ini Bapa,
Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk kami mendengarkan sabda-Mu pada siang hari ini. Kau mengurapi setiap kami, para wanita Allah. Kau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah hanya Kristus yang berbicara di atas mimbar ini, dan semua bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, kami mau mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom wanita-wanitanya Allah. Haleluya. Selamat tahun baru 2024 yang sudah kita jalani selama 6 hari. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan damai sejahtera, bahkan tetap hidup di dalam kasih Bapa yang di surga. Amin. Haleluya. Saya nggak tahan kalau saya menyanyikan pujian ini, bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya 1 tahun, yaitu 365 hari yang sudah kita lewati di tahun 2023. Kita sudah jalani bersama-sama dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita, bahkan dengan saudara seiman kita. Kita sudah lalui bersama. Dan pastinya selama 1 tahun itu banyak hal suka dan duka yang kita lewati, yang kita alami. Mungkin juga masih banyak prestasi atau cita-cita yang tahun kemarin itu belum tergenapi, belum menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, banyak hal yang harus kita lewati. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Amin. Kalau tahun kemarin Tuhan banyak menolong, pasti, dengan iman katakan pasti, Tuhan juga akan menolong dan menyertai setiap kita di tahun ini. Walaupun banyak hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita, yang belum menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, ternyata memang berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak seperti kita berjalan di jalan tol, jalan yang bebas hambatan, mulus, lurus. Pasti kita mengalami yang namanya naik turun. Kita melewati padang yang gersang, kita melewati jalan-jalan yang berliku, yang menanjak, yang menurun. Itulah kehidupan. Bahkan kita harus melewati musim, kita melewati lautan bahkan. Dan saat kita menghadapi itu semua, mungkin seringkali kita bertanya-tanya, Tuhan masih ada tidak sih? Janji Tuhan masih bisa saya rasakan di tahun ini? Atau
Apakah hidup di dalam tahun ini saya akan mengalami kemenangan demi kemenangan? Saya akan mengalami pertolongan Tuhan. Saya akan mengalami satu mujizat Tuhan. Sehingga di dalam kita menapaki tahun ini, yang baru 6 hari ini, ke depannya bagaimana? Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahu dia sudah mendapatkan pertolongan di tahun kemarin, menghadapi tahun ini nggak tahu bahwa kedepannya itu mau seperti apa yang Tuhan lakukan, apa yang terjadi. Banyak sekali tuh anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Tetapi itulah fenomena yang terjadi pada saat ini. Apalagi ditambah dengan, kalau khususnya ibu-ibu ya, kalau ke warung, saya beberapa kali ke warung kemarin, itu ibu-ibu semua ngeluh dengan bahan makanan, bumbu-bumbu yang naik melejit tinggi. Ini bagaimana gaji gak naik, sementara kebutuhan naik. Mau makan apa? Saya hanya mendengar, saya tertawa gitu loh. Nah inilah orang-orang yang memang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya. Tetapi kita saat ini di tempat ini, kita adalah orang-orang percaya. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa anugerah Tuhan tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan pada siang hari ini kita akan melihat apa yang dikatakan Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a, boleh ditayangkan. 2 Petrus 3 ayat 9a. Kita mau baca sama-sama, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dikatakan 3, 2, 1. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya melainkan. Amin. Ya, saya ulang sekali lagi. Saya akan bacakan di 9a saja. Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak lalai, tidak lupa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak akan pernah lupa. Walaupun banyak orang mengatakan sebagai satu kelalaian, tetapi Tuhan saat ini berbicara kepada setiap kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Janjinya adalah ya dan amin. Ada banyak janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ada yang menuliskan sekitar 3.500. Ada yang menuliskan 5.500 janji Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa janji Tuhan itu lebih dari 7.000. Ibu-ibu, janji Tuhan tidak hanya 10-20. Alkitab menuliskan lebih dari 7.000. Nah, kita ini sudah menerima janji Tuhan seberapa? Yang sudah kita raih, yang Tuhan sudah genapi di dalam kehidupan kita. Berapapun jumlah yang ditulis di dalam Alkitab, Petrus mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar. Dia bukan Allah pembohong. Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Dan dia akan melakukannya, melaksanakannya
tepat pada waktunya, yaitu waktunya Tuhan. Kita sebagai manusia berbeda dengan Tuhan. Kitalah yang justru sering melakukan kelalaian, lupa akan janji kita. Benar apa enggak benar ibu-ibu? Sering kan? Manusia melupakan janjinya, mungkin menganggap bahwa itu hal yang sepele, hal yang tidak terlalu urgent, hal yang biasa, ya udahlah, udah kita lupakan aja. Atau mungkin memang benar-benar lupa. Itulah manusia. Tetapi Allah, Dia katakan Dia Tuhan yang tidak pernah lalai akan janjinya. Untuk itu pada siang hari ini, ibu-ibu dikasih Tuhan, wanita-wanitanya Allah, wanita-wanita kebanggaan Allah. Kita akan belajar bersama, ada 3 fondasi untuk menantikan janji Tuhan. Sesuai dengan judul khotbah saya pada siang hari ini, ibadah Natal WOC sekaligus awal tahun WOC mengadakan ibadah. Saya bersyukur para ibu-ibu mengawali tahun ini dengan ibadah, di mana ibadah tutup tahun sekaligus mengawali awal tahun pengucapan syukur. Dan biarlah pada siang hari ini kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. 3 fondasi untuk menantikan janji Tuhan. Yang pertama yaitu kita harus memiliki iman. Kita harus memiliki iman. Kita mau buka di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, mari ibu-ibu kita baca. Ibrani 11 ayat 1, 3, 2, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam kita menantikan janji Tuhan, hal yang pertama yang harus ibu-ibu miliki, saya miliki, yaitu kita memiliki iman. Iman tidak hanya sekedar iman, tetapi Tuhan mengharapkan setiap kita memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh kepada Tuhan. Tidak iman yang sembarangan, atau iman yang asal-asal, tetapi kita harus memiliki iman yang teguh. Kalau kita bicara iman, ibu-ibu, itu tidak semua orang bisa melakukan, tidak semua orang, bahkan orang percaya, bahkan tidak beriman. Karena apa? Karena biasanya orang-orang itu akan melihat dulu, baru percaya. Dan pada pagi hari ini, Tuhan menghendaki setiap kita memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kuat, supaya setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan, yang tadi saya sudah katakan, 3.500, 5.500, bahkan 7.000, itu menjadi bagian kita. Menjadi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita harus memiliki iman yang dewasa. Iman yang dewasa di mana kekristenan kita yang sudah puluhan tahun, belasan tahun, kita semua harus memiliki iman yang dewasa. Dan iman ini bukan iman yang tiba-tiba ada, atau iman yang tiba-tiba timbul. Tetapi kalau kita memiliki iman yang dewasa, harus melewati proses yang panjang,
harus melewati pengujian yang panjang. Sehingga iman kita itu makin hari makin kuat dan makin kuat. Kalau kita memiliki pertumbuhan iman yang kuat, maka setiap firman yang boleh kita baca, kita dengar, itu boleh menjadi makanan dalam roh kita, menjadi kekuatan bagi roh kita, sehingga makin hari kita boleh semakin mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Dan iman orang percaya bukan sesuatu yang instan, melainkan melalui proses perjalanan yang panjang. Seperti halnya seorang olahragawan. Seorang olahragawan itu bukan tiba-tiba dia memiliki otot yang kuat, tubuh yang kekar, badan yang tegap, tetapi olahragawan itu melakukan pelatihan hal-hal yang kecil, yang ringan itu setiap hari secara konsisten. Mungkin dia pertama akan angkat barbel 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo dan seterusnya, sehingga olahragawan itu memiliki otot yang kuat, tubuh yang kekar, sehingga dia menjadi seorang olahragawan yang sesuai dengan proporsinya seorang olahragawan. Kita akan melihat contoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu kita melihat Abraham. Ibu-ibu dikasihi Tuhan, pasti kita sudah tahu bagaimana cerita dari Abraham. Pada saat Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya. Pada waktu itu Abraham memiliki satu kenyamanan di daerahnya sana, di Ur Kasdim sana. Tetapi pada saat Allah memanggil dia untuk keluar dari negerinya, dia harus meninggalkan sanak saudaranya, dia meninggalkan bapaknya, dia meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke satu negeri yang belum pernah dilihat, belum pernah berkunjung. Tapi dia lakukan itu. Kenapa Abraham melakukan itu? Kenapa Abraham memilih untuk percaya? Karena apa? Dia memiliki iman. Dia percaya kepada Allahnya dengan tidak ragu. Dia berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dia beriman. Demikian juga ketika Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anak tunggalnya, yaitu Ishak. Anak satu-satunya, anak perjanjian yang Allah sendiri berikan. Allah mau minta, Allah mau ambil, Allah mau Abraham mempersembahkan bagi dia. Kalau manusia mungkin berdialog ya sama Tuhan ya. Tuhan, kok nggak salah? Kau yang memberi, kau yang ambil. Kau kasih, sekarang kau ambil. Ini gimana? Seperti anak-anak ya. Kalau anak-anak kasih mainan sama temennya, nggak lama dibilang, ini nggak boleh ini buat aku. Lah, tadi kan kamu udah kasih. Tapi itulah Allah kita. Dia mau Abraham mempersembahkan anak kesayangannya, anak perjanjiannya kepada dia. Dan Abram yang sudah menunggu 25 tahun dalam penantiannya, dia berikan itu kepada Tuhan. Karena apa? Karena Abram percaya, dia berjalan dengan iman. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 19, boleh ditayangkan di depan. Abram melakukan dengan penuh iman sebab
Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abram percaya bahwa nantinya anaknya Ishak yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang sudah mati itu akan dibangkitkan kembali, dan Abram bisa bertemu kembali dengan anaknya. Dan Abram memiliki iman yang kuat pada saat dia melakukan ini. Karena dia sudah melihat kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan waktu-waktu kemarin. Itulah Abram. Itulah bapa orang beriman. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ibu-ibu yang ada di tempat ini? Apakah kita sudah memiliki iman, walaupun tidak seperti iman Abram? Tapi paling tidak kita percaya bahwa setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah tuliskan, Tuhan sudah firmankan, itu akan digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Satu contoh, ibu-ibu dikasih Tuhan. Bagaimana kita melakukan salah satu perintah Tuhan, yaitu mengembalikan perpuluhan. Kalau gaji kecil, mungkin kita mikir ya, gaji saya kecil, Tuhan perintahkan untuk mengembalikan perpuluhan, dan Tuhan berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menghardik binatang pelahap. Tapi gaji saya kecil Tuhan, kalau saya nanti bayar perpuluhan, saya nggak cukup, mikir. Atau sebaliknya, yang gajinya sudah besar, pada saat mau bayar perpuluhan, mikir juga. Kok besar ya Tuhan, saya harus bayar perpuluhan? Aduh, harusnya kan bisa buat beli ini, buat beli itu, bisa buat berlibur, bisa buat jalan-jalan dan sebagainya. Sayang, punya gaji kecil, mikir, punya gaji besar, mikir. Tetapi kalau kita berani percaya dengan apa yang Tuhan firmankan, biarlah kita mau melangkah. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat-umat Tuhan. Dan pasti kita akan tetap dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Amin. Saya akan saksikan masalah perpuluhan. Ibu-ibu dikasihi Tuhan, pada saat saya mendengar firman Tuhan tentang perpuluhan, saya tidak bilang besok, nanti, entar Tuhan, kalau saya sudah punya uang. Pada saat saya mendengarkan firman Tuhan tentang perpuluhan, hati saya tidak pernah yang namanya tidak rela. Saya lakukan pada waktu itu Sandy masih kecil. Gaji kami berdua sangat kecil. Tetapi pada saat firman ini saya dengar, kami melakukannya dengan taat. Waktu itu saya ingat yang ekstrim, ibu-ibu. Karena firman itu masuk di dalam hati saya ya.
Jadi saya benar-benar taat untuk melakukan ini. Dan ekstrimnya ibu-ibu, setiap kali saya gajian, pada waktu itu gajiannya bukan ditransfer ya, cash. Pada tahun sekitar 86, 87 gitu kan ya. Itu cash, jadi setiap kali saya dapat amplop gitu, saya langsung masuk ke kelas. Saya berdoa untuk berkat yang Tuhan sudah berikan, hasil dari kerja saya. Lalu saya ambil 10%, saya sisihkan 10%, baru sisanya yang lebih dari itu saya baru mau pergunakan. Saya lakukan itu bertahun-tahun hingga sampai saat ini. Saya melakukannya ini bukan karena saya mau diberkati ibu-ibu, atau saya takut nanti jangan-jangan binatang pelahap itu akan melahap hasil saya, tidak. Tetapi saya melakukannya ini karena saya setia. Dan saya beriman bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu akan terus menyertai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang taat kepada firman Tuhan. Kemudian yang kedua, fondasi yang kedua, supaya kita bisa menantikan janji Tuhan, yaitu kita harus memiliki kesabaran. Memiliki kesabaran. Ketika Tuhan mengizinkan penundaan setiap doa kita, permohonan kita, yang kita sudah naikkan, kita sudah doakan, kita sudah gumuli, lalu Tuhan belum menjawab, Tuhan belum menggenapi janjinya, itu karena apa? Karena Dia ingin memberikan kita banyak kesempatan untuk belajar percaya dan berjalan dengan iman. Berapa banyak orang percaya yang maunya doa langsung dijawab. Doa 1 minggu maunya Tuhan jawab. Doa 1 bulan maunya Tuhan jawab. Tuhan itu bukan pembantu, ibu-ibu. Tuhan itu bukan orang yang bisa kita suruh-suruh. Tetapi di dalam penundaan itu, waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita menanti dengan iman, itu sebetulnya Tuhan itu sedang melatih otot-otot iman kita supaya tetap percaya dan tetap berharap kepada Dia. Dan kita percaya setiap pengharapan, setiap ketekunan yang kita lakukan hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, itu maka Tuhan pada waktunya nanti akan menepati janjinya sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kairosnya Tuhan. Kita tidak bisa menolong Tuhan atau nyuruh-nyuruh Tuhan, karena Tuhan punya waktu. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Untuk itu, biarlah setiap doa, setiap pergumulan kita, kalau belum digenapi Tuhan, belum terjawab, biarlah kita menanti dengan kesabaran. Karena itu semua sebetulnya demi kebaikan kita, proses kita, sehingga iman percaya kita, otot-otot iman kita semakin teguh, semakin kuat. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36 dikatakan demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi Tuhan menginginkan setiap kita sabar, tekun untuk menantikan janji Tuhan. Di sini tekun itu berarti kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang bekerja ya bekerja dengan
sungguh-sungguh, yang berusaha dengan jujur. Sebagai ibu rumah tangga yang melakukan, melayani keluarga dengan kasih, sabar. Memang sabar itu gak enak ibu-ibu. Ada murid saya yang ada sesuatu yang memang ada di dalam dirinya, sehingga kalau dikasih tahu, kalau ditegur itu dari yang halus sampai yang kita harus agak teriak gitu, itu susah untuk berubah gitu. Nah, kalau udah kayak begitu, biasanya ada satu murid saya yang katakan gini, sabar Bu Sulis, ini ujian. Bener loh, sabar itu gak enak. Tetapi Tuhan mau siang hari ini, kalau kita mau menantikan janji Tuhan, Tuhan mau katakan kita sabar. Kita tekun di dalam Tuhan. Kita tekun di dalam pengharapan kepada Dia. Kita percaya bahwa setiap janji Tuhan itu akan digenapi, dilakukan tepat pada waktunya. Itulah yang dialami oleh Abraham. Dia memerlukan waktu penantian 25 tahun untuk mendapatkan Ishak, anak perjanjian itu. Waktu yang cukup lama, waktu yang tidak sebentar. Dan waktu yang lama itu Tuhan membentuk, memproses Abraham. Sehingga karakter Abraham memiliki karakter yang dewasa. Demikian juga kita. Kesabaran di dalam menanti kegenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita akan membuat kita mampu melihat tujuan hidup kita, melihat proses yang Tuhan memang berikan kepada setiap kita. Dan kalau semua itu diizinkan Tuhan, Tuhan mau rohani kita semakin hari boleh semakin kokoh, amin. Rohani kita boleh semakin naik. Dan iman kita semakin kuat dan membentuk kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Haleluya. Kalau sampai saat ini ibu-ibu di antara ibu-ibu masih mendapati suaminya belum bertobat, belum berubah, berdoalah dengan sabar. Berdoa tekun, memohon, meminta dengan sabar. Kalau saat ini di antara ibu-ibu ada yang bergumul karena suaminya susah untuk menerima masukan kita, menerima pendapat kita, maunya menang sendiri, sukanya marah-marah. Berdoa, bergumul, bertekun di dalam Tuhan dengan sabar. Kalau saat ini di antara ibu-ibu masih bergumul dengan anak-anaknya yang masih susah diatur, susah dibilangin, gak taat, mau main game terus, sehingga orang tua kadang-kadang udah hands up. Biarlah saat ini kita berdoa, berdoa dengan tekun dan bersabar. Dan Tuhan melihat hatimu, Dia melihat iman ketekunanmu, dan pasti Dia mendengar dan akan menjawab segala pergumulan dan kerinduanmu, dan pada waktunya itu menjadi bagian kita. Amin. Kalau kita memahami semuanya ini, kita akan bisa menantikan penggenapan janji Tuhan dengan pengharapan yang penuh, dengan iman yang teguh, dengan iman yang kokoh, dan iman yang semakin kuat. Sehingga di dalam penantian kita memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam kita menantikan janji Tuhan, hal yang harus kita lakukan yaitu kita
harus tetap pegang janji Tuhan. Dengan tetap memegang janji Tuhan dalam segala keadaan hidup kita, berarti kita tetap percaya akan segala kebaikan Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Pemazmur pasal 34 ayat 8 sampai dengan 10. Dikatakan demikian. Ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 9, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 10, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin, ibu-ibu. Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, yang terus beriman, yang sabar, yang tekun, tidak akan mengalami kekurangan sesuatu pun. Di sini kekurangan itu bukan, maksud saya kelebihan itu bukan artinya kelebihan harta, kekayaan, tetapi kelebihan damai sejahtera, sukacita itu lebih penting dari harta, dari apapun yang ada di dunia ini. Dengan kita memiliki damai sejahtera, sukacita, rasa bersyukur, itu membuat hidup kita hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang bersukacita, membuat kita semakin hari semakin bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Nah, ibu-ibu, di dalam memegang janji Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Baik yang kita lakukan melalui doa-doa kita, pembacaan firman Tuhan, ibadah seperti ini, sehingga kita semakin hari semakin mengenal hati Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan kesimpulan dari pesan Tuhan pada siang hari ini, untuk menjalani tahun 2024, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 kebenaran yang harus tetap kita percayai, yang harus tetap kita pegang sebagai fondasi kita untuk kita menerima janji Tuhan. Yang pertama yaitu memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang kokoh. Karena Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Dia akan melakukan sesuai dengan rencana dan waktunya Tuhan. Kemudian yang kedua, kita tetap memiliki kesabaran di dalam menantikan janji Tuhan. Sebab Dia tahu waktu yang terbaik untuk menggenapi setiap janjinya. Sabar menanti janjinya Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita tetap pegang janji Tuhan. Sebab Dia tidak pernah mengingkari janjinya, amin. Dia Allah yang setia. Jadi jangan pernah takut apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, pasti Tuhan akan laksanakan. Dan tahun 2024 ini kita percaya bahwa Tuhan akan menyanggupkan kita untuk menghadapi, untuk mengisi, dan untuk melewati bagi puji, hormat, nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau tundukkan kepala sekali lagi. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang
boleh sama-sama kami dengar, yang boleh sama-sama kami nikmati pada siang hari ini ya Tuhan. Engkau mengajar kami, Engkau mengingatkan kami, bahkan Engkau menegur kami ya Tuhan. Kalau kami seringkali ragu akan janji Tuhan, sering kami ragu bahwa Engkau sanggup melakukan, Engkau sanggup melaksanakan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami ya Tuhan, dan siang hari ini ya Bapa, biarlah setiap firman yang boleh kami dengar boleh meneguhkan hati kami, boleh menguatkan iman kami ya Tuhan, sehingga kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami boleh memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, sehingga di dalam setiap penantian janji-janji Tuhan, kami tetap percaya dan kami tetap melihat. Walaupun kami belum melihat, tetapi kami memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Walaupun kami melihat, kami tidak mau Tuhan memiliki iman seperti Thomas, melihat dulu buktinya, melihat dulu apa yang Tuhan sudah kerjakan, baru kami melangkah, kami percaya. Kami tidak mau Tuhan. Dan di dalam kami mengiring Engkau Tuhan, khususnya di tahun ini ya Bapa, tahun yang kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, tetapi Engkau meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan janji-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Untuk itu ya Bapa, biarlah Tuhan setiap benih firman yang boleh jatuh, biarlah itu boleh jatuh di dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, boleh bertumbuh berakar Tuhan, sehingga Tuhan akan melaksanakan sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Sehingga di dalam kami mengiring Engkau Tuhan, di tahun ini ya Bapa, kami tetap percaya bahwa kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami hidup di dalam kasih Tuhan, dan kami tetap hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti sampai di sini, tapi biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan setiap kebenaran firman. Engkau yang menjabarkan lebih jauh lagi Tuhan di dalam hati setiap umat-Mu, ibu-ibu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Bapa, setiap firman-Mu Bapa boleh melegakan hati kami, boleh membebaskan kami dari keraguan, dari ketakutan, dan boleh menguatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Allah kami yang ajaib, Allah yang selalu berjanji dan selalu menepati janji, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Sulistianing dia. Sebentar kita akan memberikan persembahan, tapi kita akan juga mendengarkan kesaksian dari sahabat kita, ibu kita, oma kita. Ya, saya undang dengan segala kasih Ibu Emi, silakan ke atas. Kita akan mendengarkan sedikit kesaksian dari Ibu Emi. Silakan, Mam. Biasa saya panggilnya Mam. Shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Semua ini nggak direncanakan ya, jadi nggak dalam schedule acara ini. Tapi semua karena anugerah Tuhan, seperti yang tadi kita dengar puji-pujian, dan juga tadi kita mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan Ibu Sulis tadi. Saya membuat satu kerinduan untuk kesaksian ini yang baru saja terjadi. Jadi
Saya akan ceritakan dengan hari yang sama. Waktu itu saya lagi galau lah. Saya galau rasanya tuh bukan ada masalah, tapi perasaan hati ini yang nggak enak. Saya sempat curhat pada orang yang biasa saya curhat. Saya hanya ingin melepas apa yang perasaan saya gak enak. Sebagai istri, sebagai ibu, kita yakin bahwa di dalam perjalanan rumah tangga kita, seperti yang ada lagu bilang, langit gak selalu biru, jalan gak selalu rata. Itu pujian itu benar-benar kita mengalami itu loh. Bukan berarti kita tuh nggak ada apa sih, kalau orang Jawa bilang nggak ada geronjalan itu nggak mungkin. Di dalam baik kita di dalam mobil, kita jalan di tol tadi yang Bude itu bilang tidak ada hambatan, tapi tetap aja juga ada hambatan. Misalnya ada orang nyalip yang suka-suka seenaknya sendiri. Nah, saya menceritakan kegundahan hati saya itu, sempat saya tuh curhat itu, sehingga yang biasa saya itu kalau ada apa-apa suka curhat itu, sempat ayo kita ketemulah, ngobrol, kita bicara. Tapi karena nggak ada waktu, dan saya juga suka bergantung harus diantar, sehingga saya bilang pending, ya dah kapan-kapan deh kita ketemu untuk ngobrol. Tapi dengan saya keluar itu, curhatan saya itu membuat saya lebih tenang dengan jawaban-jawaban yang mereka, yang sahabat saya ini memberi jawaban, itu membuat saya sedikit tenang. Tapi saya juga tetap datang kepada Tuhan, sahabat kita yang setia, yang setiap saat, setiap waktu, nggak pernah meninggalkan kita. Saya datang ke dia, saya berdoa, saya lepaskan itu semua, saya tinggalkan itu semua. Nah, hari itu sudah mulai agak membaik. Kebetulan ini di rumah saya ada cucu saya, ini baru datang dari Jawa. Dia katanya lapar, mamahnya lagi pergi, papanya lagi sibuk ada kerjaan. Lalu saya bilang, coba kamu kalau mau makan kita pergi, tanya. Dia menentukan pengen pergi makan di Bistik. Nah, saya bilang tanya opanya yang bisa ngantar. Opanya bilang oke. Tapi nggak berapa lama tuh opanya bilang, kenapa kepala saya pusing, saya tidur dulu deh. Nah, akhirnya dia tidur. Tapi kan dibangunkan sama Gwyneth ini, cucu saya namanya Gwyneth, dibangunkan dia nggak mau. Ya jadi akhirnya saya memutuskan, udahlah saya ajak, karena ini anak udah bilang lapar kan, dia pengen makan itu. Ya udah, saya memutuskan naik Grab. Padahal saya itu kan nggak pernah naik Grab. Jadi ini hari yang sama ya dengan kejadian tadi saya yang gundah gulana, yang kayak lagi galau perasaan saya. Tapi tiba-tiba cucu saya ngajak saya pergi, ya udah saya pergi. Tapi dengan naik Grab, karena papahnya nggak bisa nganter, opanya juga nggak bisa nganter, karena biar dia nggak kecewa tetap saya antar karena udah janji ya, dia tanya terus kan. Nah saya antar itu, saya naik Grab. Saya sebenarnya kan males untuk naik Grab, ya. Tapi saya juga nggak bisa mesen itu Grab, jadi saya suruh mesen, mantu saya yang suruh pesen. Tolong deh pesenin, ya mama pergi dulu, nanti saya jemput. Nanti mama kasih tahu nanti jam berapa saya jemput. Nah waktu saya naik di mobil, di Grab itu saya nyisirin si Gwyneth itu rambutnya berantakan, saya sisir. Nah saya biasa, saya memakai gelang saya itu tuh, saya masukkan di dalam tas, tapi bentuknya seperti ini nih, dalam lusuh, plastik yang lusuh seperti ini, saya giniin. Saya masukin, saya nggak pakai, karena saya pakai kendaraan umum, jadi saya nggak pakai. Saya masukin dalam tas. Nah ketika saya ngambil tas, mungkin ini jatuh. Nih, saya ngambil sisir, jatuh. Saya tuh biasanya kalau
naik Grab waktu itu ya, selalu sopirnya ngomong, Ibu dicek dulu di belakang ada yang ketinggalan enggak. Tapi kali ini karena Gwyneth mau turun dari pintu itu mau Grab itu di Grab itu dia mau jatuh, jadi saya lebih sibuk megang dia daripada untuk ngecek. Dan di daerah situ tuh agak gelap-gelap gitu loh. Jadi sudah saya masuk, udah makan ya udah saya nggak pikir apa-apa lagi. Nah sudah itu pulang juga saya nggak cek apa-apa lagi karena hari itu ada mbak. Biasanya kalau nggak ada mbak saya itu juga ngecek misalnya saya pakai perhiasan tuh saya taruh gitu ya. Ini kali ini kan saya nggak pakai jadi saya nggak ngecek apa-apa, jadi saya langsung bersih badan terus saya suruh tidur. Besoknya saya tuh janjian sama teman mau pergi. Nah ketika saya buka itu nggak ada. Ini nggak ada. Saya shock, saya bingung. Loh, kemana? Saya langsung duduk diam dulu sama Tuhan. Tolong kasih tahu saya tuh di mana. Saya ini buru-buru jadi ini tuh. Saya datang ke Tuhan dulu. Tapi saya cariin nggak ada. Sorry. Cari. Ya. Terus saya sempat juga nanya ke mbak saya tanya, dia bilang mbak nggak, saya nggak lihat tuh Bu, gimana? Jadi akhirnya saya udah memutuskan untuk saya nggak mau cari lagi, ya kan? Udah saya duduk diam, saya berdoa sama Tuhan, tapi doanya kali ini berbeda. Saya tuh doanya bilang gini, Tuhan, ini saya kehilangan, tapi kalau saya lagi kayak curhat gitu, saya kehilangan gelang saya, tapi Tuhan kalau memang itu keteledoran saya kayak jatuh di Grab itu, karena saya tahu perginya cuma malam itu, ya udah saya rela Tuhan, barangkali yang terima yang dapat ini Grab ini ada mungkin lagi punya masalah, atau orang yang naik di Grab itu nanti yang menemukan yang punya lagi masalah bisa membantu dia gitu loh. Saya pikir saya, sorry ini. Nah terus akhirnya singkatnya itu saya sudah pasrah, saya datang ke mbak lagi, mbak nanya, Bu kita bongkar aja, kita cari, nggak ada. Udah kita bongkar, udah cari-cari nggak ada. Si mbak sempat ngomong, Bu kalau itu masih milik Ibu nanti akan kembali. Ibu seringkali kan ngajarin saya begitu. Nah terus Ibu juga udah berdoa kan, nah kita serahin aja. Terus saya sempat, ya saya udah ikhlas kok, nggak apa-apa kalau sampai hilang pun ya nggak apa-apa. Cuman saya tuh takut ngadepin Pak Ali karena ini hadiah dari dia. Nah nanti saya ngomongnya apa nih? Saya takut itu doang. Si mbak sempat ngomong gini, wah bisa setiap hari nanti diinget-ingetin terus loh Bu. Udah Ibu tenang dulu, jangan ngomong dulu sama Bapak katanya. Kita doa dulu ya. Nah, akhirnya saya ngomong sama Fani karena Gareth yang pesen itu, tolong Gareth coba tanya ke Grabnya. Ya dia langsung respon itu Fani karena itu. Tapi dia dijawab. Tapi saya udah nggak permasalahan itu lagi. Memang saya betul-betul udah ikhlas gitu, bener-bener yang saya udah berserah. Nah waktu si mbak itu ngomong begitu, semakin membuat saya itu semakin kayak kuat. Dia aja mengingatkan akan saya pernah nasihatin dia dengan sesuatu yang hilang, saya juga menasihatin itu. Kenapa saya nggak melakukan yang sama gitu loh, yang saya nasihatkan dia. Jadi saya tuh gitu. Nah terus si Ica juga telepon ke saya juga laporan sama dia, jangan bilang dulu sama papa ya mah gitu kan. Dia bilang gitu, coba kita sama-sama doa. Tapi dia pesen loh, mama sudah ikhlasin aja. Di WA-nya masih banyak itu dia tulis, udah ikhlasin mah, gak apa-apa kalau sampai hilang gini, dia cerita gitu. Itu benda, hanya benda, jadi mama jangan buat pikiran. Oh enggak, aku udah ikhlasin. Dia kasih jempol good lah gitu kan. Sudah. Nah terus kemarin tuh saya pergi, ada pertemuan di mana? Di The Green. Nah terus saya sempat ngobrol juga
Saya juga ngomong sama Bu Budi, ketemu juga sama Bu Rita, saya ngomong sama Bu Siska, saya ngomong. Nah, tiba-tiba waktu selesai, udah mau selesai, saya ditelepon sama Fani. Mama, ini dari Grab udah respon, katanya dia respon. Sebelumnya memang Grab itu juga mengirim apa yang kita tadi sudah kita komplain itu, dikirim juga balik lagi kan ke Fani, ke saya. Saya baca bahwa nggak direspon, udah berkali-kali nggak direspon. Dari sananya memberitahu nggak direspon. Apakah ini gelang ini emas, sampai ditanyakan itu. Ya, Fani jawab, ya ini emas, gitu kan. Karena sebelumnya nggak ngasih keterangan. Sampai teman saya, aneh kamu kok gelang 66-nya bisa hilang sih, katanya gitu. Ya karena satu plastik ini jatuh, saya bilang gitu. Nah terus ketika si Grab ini meresponin itu, terakhir itu si drivernya itu meresponin, dia bilang karena hari ini saya baru buka itu emailnya, di situ ada barang ketinggalan, saya nggak tahu. Sedangkan dia sudah berkali-kali juga ada penumpang, jadi dia juga nggak memperhatikan itu, nggak ada juga penumpang yang naik bilang ini ada yang ketinggalan atau apa. Ya udah saya nggak itu ya. Tadi malam puji Tuhan itu pas saya udah ngomong, tapi saya juga kalau ngomong sama orang, saya udah ikhlasin kok, saya nggak apa-apa, udah biarin aja itu. Itu pun saya belum ngomong sama Pak Alif, saya nggak berani ngomong. Nah terus akhirnya ketika di telepon itu sampai Bu Siska, sudah kamu cepetan pulang, itu orangnya mau nganter katanya gitu, dia katanya mau antar. Jadi saya bilang nggak apa-apa, nanti kita sampai di rumah juga pasti baru maksudnya nggak orang dia dari Jakarta gitu. Tapi dalam hati saya, Pak nanti kita kasih uang ya, orangnya kasihan dari Jakarta ke sini. Ya, udah. Tapi saya juga masih ragu-ragu loh. Jangan-jangan itu gelangnya nanti dikasih gelang palsu saya gitu loh. Saya pikir gitu, sampai saya gitu, nggak boleh pikiran begitu, positif. Saya udah gitu lagi. Si Ita saya kabarin kalau gelang sudah ketemu. Dia bilang apa? Mama, kalau nanti gelang ini cuman kembali 4 atau 3, Mama harus terima. Jadi Mama juga tidak komplain, tidak marah, tidak apa. Karena Mama waktu tadi sudah ikhlas, apapun yang terima. Itu yang membuat saya jadi lagi. Nah setelah saya ketemu orangnya, dia berikan itu gelangnya, tuh saya bilang, terima kasih ya Pak. Nah, ini Bu maaf, ini tuh diselipan di selipan jok. Dan ini bungkusnya plastiknya kan jelek begini ya mungkin ya. Jadi kesilip gini ini plastik, orang juga nggak memperhatikan itu mungkin. Tapi yang pasti itu karena saya pertama kali datang ke Tuhan. Amin. Saya menyerahkan dan saya waktu itu saya sempat ngomong gini, apapun yang terjadi ini semua kehendak Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan kalau yang istilahnya memang mungkin Tuhan mengambil kan. Tapi kata-kata itu yang sering saya gitu. Kalau Tuhan mau mengambil untuk menggunakan orang lain yang dalam masalah atau persoalan, saya kan ikhlas. Saya sudah bilang, Tuhan saya ikhlas, saya rela, saya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ketika saya doa yang bilang terima kasih Tuhan sudah dikembalikan, kalau saya bisa menerima ini lagi, itu semua karena anugerah Tuhan. Amen. Saya terima kasih dan saya bilang, nah inilah tadi yang Ibu Bulis juga ceritakan tadi di firman-Nya, bahwa Tuhan tuh, kita tuh tidak juga berhak menuntut Tuhan apa-apa, tapi kita belajar untuk bersyukur, menyerahkan semuanya ke Tuhan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti akan turun tangan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Haleluya. Semua ini juga karena doa semuanya keluarga saya. Satu hal yang saya bersyukur, saya memberi contoh anak saya, ternyata anak saya juga bisa memberi. Oh Pak, serahkan semuanya ke Tuhan. Itu yang membuat saya lebih bangga. Terima kasih Tuhan Yesus berkatin. Yes. Saya yakin Haleluya. juga di dalam. Amin. Haleluya. Tetap semangat. Tetap semangat. Wendy. Ya, lebih dari 5 menit.
menit. Nanti tunggu makan-makannya. Haleluya. Nanti sesudah ini kita akan makan-makan ya. Ya Mam ya. Oke. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita persiapkan, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah, seperti Ibrani 13 ayat 5 mengatakan bahwa Engkau Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah sekali-kali yang tidak akan pernah membiarkan kami. Kami tahu Tuhan hingga saat ini, hingga tahun 2024 ini Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, ku jatuh takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Memasuki penyalahan lilin. Seperti biasa, lilinnya dapat diambil. Yang belum dapat lilin silakan menghubungi. Lampu dapat dimatikan, minta tolong. Kita tidak akan mengurangi makna Natal kita tanpa malam kudus yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Dimatikan saja semua lampu. Kita angkat satu pujian Oh Holy Night. Terima kasih. Holy night, the stars are brightly shining.
dinyalakan kembali. Silakan duduk Bapak, Ibu. Bapak dan Ibu. Iya, haleluya. Kita akan sesuai dengan schedule acara, kita akan melakukan tukar kado yang sudah dipersiapkan ya teman-teman ya. Kita biar ibu-ibu baik yang masih ada yang lebih, ada yang muda, ada yang tua, tapi pada saat penukaran kado ini pasti seneng ya. Betul begitu Ibu, Bapak? Betul. Kita tidak lihat dari harganya, kita tidak lihat dari bungkusnya, kita lihat dari isinya. Ya, haleluya. Saya minta diketengahin ya mejanya, atau mau diacak-acakin? Oh, mau diacak-acakin. Jadi lilin yang tadi dikembalikan lagi, ini inventaris ya. Ibu-ibu boleh bangkit berdiri nih ya. Ibu-ibu boleh bangkit berdiri. Diacak-acak aja, diacak-acak. Kalau perlu taruh di bawah bangku, diikat, ntar biar ambilnya susah ya. Jangan dilihat dari kotaknya, jangan dilihat dari bungkusnya ya, tapi dilihat isinya apa. Yuk kita sambil mempersiapkan, kita sambil menunggu, diacak-acak aja, dia agak jauh gitu ya. Boleh dilihat berdiri, boleh diintip-intip kira-kira mau ngambil yang mana, jangan ngambil barang sendiri. Ingat ya, jangan ngambil barang sendiri. Peringatan untuk Ibu Evi ya, Ibu Evi jangan diintip-intip ya, ambil aja Bu. Oke, siap. Nanti kalau dapat 2 bagi saya 1. Oke ya, kita sambil mendengarkan lagu pujian, aturannya kita akan berdiri mengelilingi kadonya. Yuk. Kita bangkit berdiri semua. Jadi yang pakai rok siap-siap begini ya. Waduh. Yang pakai androk siap-siap begini ya. Waduh. Ayo berdiri dulu yuk. Nanti berdiri mulai. Lagu kita nyanyikan. Nanti MP3 akan disetel. Pada saat lagu berhenti, ibu-ibu boleh mengambil. Nggak usah berebutan ya, dengan lemah lembut sesuai dengan karakter kita. Kalau saya kan agak sedikit gerasa gerusu ya, mungkin kayak Mam Emi kan pelan-pelan ya. Saya bisa lihat nih, ayo maju semua maju. Lagu boleh disetel. Jangan dilihat kadonya tapi membelakangi ya. Tahu nggak membelakangi kan? Kalau kita dapat begini, tapi kita belakangin ya. Gitu, iya ya, nggak apa-apa harus ikut MC ngomong. Oke, lagu disetel sambil nyanyi Bu lagunya. Ini lagu udah sering. Ya, belum ya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, felicidad. Nyanyi dong Bu. I wanna wish you a Merry Christmas. You a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Yeah. I wanna wish you a Merry Christmas. Terus, wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi. Feliz Navidad. Woo! Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Ya madep dulu ke belakang ya. Oke. 3, 2, 1 boleh madep ke depan dengan lemah lembut. Silakan Ibu ambil. Awas hati-hati, luka-luka. Waduh, ada yang robek roknya kayaknya nih ya. Waduh, saya dapat yang terakhir nih. Waduh, ya. Oke, udah semua. Cukup puas, berarti sisanya punya saya ya. Waduh, kayaknya. Kalau dilihat dari jenis bungkusannya. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Semua pada dapat kado. Saya ngambil yang ini aja boleh nggak? Oke, terima kasih. Tadi Bu Lis sedikit kesaksian. Dulu kami susah gitu ya. Sesusah apa sih gitu? Susah ini loh. Sesusah ini ketika gaji saya dan gajinya Ibu Lis digabung jadi 1,
buat ngontrak rumah, buat makan, kadang-kadang kurang, kadang-kadang ngepas, kadang kurang, kadang ngepas, masih harus dipotong 10% gitu. Ya, tetapi puji Tuhan karena ketaatan itu Tuhan nyatakan janjinya dipelihara sampai dengan hari ini. Amin. Dinyatakan. Jadi hari ini firman-Nya bahwa ada janji Tuhan untuk kita, ya, ada janji Tuhan. Bagian kita, satu, kita imani janji Tuhan. Kedua, kita nantikan dengan apa? Kesabaran, karena tidak langsung dapat. Dan yang ketiga, di dalam kesabaran itu jangan goyah, tetap pegang terus janjinya itu. Maka pada waktunya kairosnya Tuhan, kita akan menerima janji itu semuanya. Amin, saudara ya. Oke, mari kita tutup ibadah pada siang hari ini. Mari kita berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini, ibadah Natal WBI Geraha Oikos ini Tuhan. Engkau berikan pesan secara spesial kepada para wanita-wanita Allah di tempat ini, wanita-wanita luar biasa di tempat ini Tuhan, bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir dalam mengiring akan Engkau Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau berjanji, Engkau menjanjikan pemeliharaan yang sempurna bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami semua ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Untuk itu hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu tidak ada satupun yang goyah imannya, tapi tetap mempercayai setiap janji-janji-Mu, setiap janji-janji-Mu, dan tetap teguh dalam iman dan tetap tekun dalam penantian. Karena semua ada waktu dan Engkau yang akan membuat semuanya indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk sukacita yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kebersamaan yang terus terjalin. Biarlah di tahun 2024 ini Tuhan, kasih Tuhan semakin hari semakin nyata, lebih nyata, semakin kuat, semakin erat, sehingga kami sebagai keluarga Kristus ini semakin hari semakin merasakan bahwa inilah keluarga kami, keluarga kedua kami, keluarga di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan akhiri ibadah kami dan anak-anakmu akan pulang dari tempat ini, sebelumnya akan berfellowship. Engkau juga menyucikan, menguduskan, memberkati setiap makanan dan minuman yang sudah tersedia Tuhan. Melalui makanan dan minuman yang tersedia itu Tuhan, maka tubuh jasmani kami dikuatkan, disiapkan kembali. Berkati yang telah menyediakannya dengan berkat-berkat yang berlimpah kali ganda. Terima kasih Bapak. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ibu-ibu adalah wanita-wanita Allah. Ibadah sudah selesai. Bawalah pulang firman ini dengan iman, ya, dan kiranya damai sejahtera sukacita daripada Allah, kasih daripada Tuhan Yesus terus menyala-nyala dalam hidupmu, dan Roh Kudus akan terus memimpinmu. Tuhan berikan kepekaan, berikan kekuatan, kemampuan, apapun yang terjadi tetap hidup dalam track firman Tuhan. Maka semua janji Tuhan itu akan menjadi bagian hidupmu dan keluargamu. Biar berkat ini tercurah mulai hari ini sampai selama-lamanya hidup di dalam kehidupanmu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin.